Yo, welcome back di ulasan tadi kembali lagi bersama gue TJ Dan gue Rodi dan Nerd Review. Jadi kali ini apa tadi? Nerd Review. openingnya Harus lagi tuh. gue suka banget. Jadi guys, kita hari ini agak beda banget. Kita mau berkolaborasi dengan Nerd Review nih. Mereka juga sebagai tech tuber juga, ya kan? Yeah. Dan mereka di sini kita mau ngapain, Rod? Kita mau mengeluarkan opini. betul. Mau ngapain Kita nih, mau jauh-jauh nih? menganalisa kasus mungkin ya, atau mungkin menganalisa survei mungkin ya, atau mau apa tadi mungkin Survei. tadi seperti lu bilang React to. react to ejaculation. Tiba-tiba. Oke. Tapi sebelum kita untuk membedah sebuah survei ini, ya kan, untuk study case ini, kita lihat dulu videonya ya. Intel. Dua-duanya. Pakai AMD sih. Intel. Enggak. Kurang tahu. Belum. Enggak tahu sih. Belum lihat update gitu kan. Oh, gua kurang tahu. Pernah dengar? Tergantung sih. Kalau memang harga kita mungkin iya. Boleh sih. Mungkin sih. Mungkin. Gua harus lihat reviewnya dulu sih. Oke, jadi sebenarnya tim ulasan Adi itu mengadakan survei ke kampus-kampus. Jadi kita pengen tahu pandangan tentang mahasiswa mengenai versus nih Intel versus AMD. Jadi kalau kita tanya dulu nih ke masing-masing nih, ya kan? Rod, lo Intel apa AMD? Kalau gua dalam overclocking, ya pasti gua Intel lah. Oke, tapi kalau untuk overclocking kan kayak Black X, gua bisa nyiksa dia tinggi gitu kan. Walaupun ditaruh untuk harian cacat. Kan bedanya gitu kan. Cuma kalau untuk gua pekerjaan pribadi hari-hari gua terus untuk misalnya kalau boring mau main game ya gua pilih AMD. Oke. Ki, gimana Ki? Kalau lo suka Intel atau AMD? Gue selama ini Intel terus ya. Oke. Intel terus. Tapi kalau misalnya suruh pilih sekarang, gue karena gue udah tes itu semuanya gue harus bayar ya. Berarti prosesor pakai uang gue semua ya. Iya. Kalau gue harus beli kan berarti ya AMD sih. AMD. Kalau misalnya beli ya Budget anak kampus ya kan? iya, kan gue harus nyesuaiin sama budget. Kalau lo Mike gimana? Pilih Intel atau AMD? Ya, sebagai anak kampus sih sama pasti. Untuk performa yang lebih, sebenarnya kan Ryzen bisa ngasih performa yang lebih di harga yang nggak jauh beda kan. Jadinya Enggak jauh beda, jauh lah. Maksudnya lumayan jauh beda. Jangan salah dong. maksudnya value to performance-nya lebih bagus ya. Pasti kita milih Ryzen. Nah, ini yang pertanyaan nih. Tadi ditanyakan ke anak mahasiswa juga, kalau harga 300.000 mau nggak? Oh gila nggak kalau 300.000? Iya, kalau gua ambil 300.000 gue borong. Karena mereka mungkin wajar, mereka nggak tahu kan, sebenarnya kan produk dari AMD Ryzen ini kan. Jadi kalau kita pun ditanya dengan harga sekian kan mempertimbangkan gitu. Jadi Mereka juga belum pernah lihat reviewnya sama sekali. Iya. Pernah sentuh sama sekali dengan informasi tentang Ryzen gitu. Iya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ini buat sebagai pertanyaan ke Nerd Review juga. Misalkan kan kalian nih bisa bilang masih anak mahasiswa nih, ya kan? Iya. Ya. Masih umur mahasiswa. Mahasiswa. Kalau gua agak alumni lah ya. Tua. Lu udah harusnya punya bini dua lu. Iya. Status gue masih Mahasiswa. walaupun umurnya harusnya udah lewat. Nah, kalau lu sebagai mahasiswa nih, emang bener mahasiswa nih. Ya. Pandangan lu melihat dari video yang tadi setuju gak? Emang rata-rata sebenarnya anak-anak kampus akan lebih dominasinya Intel gak daripada AMD? Iya. Gua setuju aja karena yang familiar di otak mereka itu kan Intel. Sementara ya AMD sih ada, cuman mungkin orang-orang yang Interest bagian komponen. kalau mereka emang kayak cuman segelintir orang yang kayak nggak ngerti komponen ya mereka pasti bakal pilih Intel karena Intel, yang di otak mereka Intel. Yang ada di laptop itu kan stikernya Intel. Oke. Tapi juga mungkin dari ajakan dari temen yang mungkin nggak tahu karena terlalu brand yang Intel itu masih melekat bertahun-tahun gitu. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya ada produk yang jauh lebih unggul lagi misalkan gitu. 10 tahun. Enggak, sebenarnya sih enggak unggul semua. Maksudnya itu price performance-nya lebih unggul jauh sebenarnya ada gitu. Cuma mereka masih ya butuh waktu lah kan, masih belum nyampe setahun juga kan. Butuh waktu untuk perpindahan dari mindset mereka yang Intel mulu yang lebih bagus ke AMD.
Walaupun kita nggak menganjurkan lu harus pakai AMD, enggak. Nah, ini ya bicara di pengalaman kita aja kan. Iya, bicara yang pengalaman udah sering aja. ngetes dan lain-lain. Oke. Kalau lu Mike juga sama nggak di kampus? Sorry, tadi kampus lu inisialnya apa nih? B. B. Kalau lu kampusnya inisialnya U. Oke. Kampus inisial U juga sama juga. Lu juga pernah sama aja. Selama itu mungkin bukan anak yang update banget soal komputer, pasti lebih milih Intel gitu. Nah, tadi balik lagi ke laptop ya. Sebenarnya itu masalahnya juga Intel itu kan lebih di mana-mana. Tadi laptop ada, dulu bahkan Zenfone aja ada yang namanya Intel. Iya. Jadi benar-benar brand Intel itu udah di mana-mana gitu. Reputasinya udah bagus dan semua orang kalau misalnya mikirin komputer ya pasti lihatnya Intel. Iya, gue pengennya Intel, Gue nggak pernah lihat temen gue kepikiran misalnya beli laptop AMD karena nggak ada pilihan gitu tuh. Laptop AMD juga jarang kan. Terakhir paling nih AMD APU yang buat laptop. Dan udah nggak ada lagi gitu sekarang. Paling baru-baru ini baru Ryzen. Iya, jarang. Tapi ada laptop Ryzen juga pakai RX 580. Iya. Dan menurut gue sendiri itu juga jadi pelajaran buat kita bahwa sebenarnya membangun reputasi itu nggak gampang. Iya, betul. Jadi gampang. sama sekali nggak gampang. Jadi reputasi AMD kan bertahun-tahun ini selalu rendah. Ekspektasi orang sama AMD itu rendah. AMD misalnya dulu promise sesuatu yang dia nggak bisa deliver ujung-ujungnya dan orang jadi kecewa dan itu nggak cuma sekali. Gitu. Mungkin kalau Intel kedepannya juga mengecewakan kita berkali-kali, reputasinya akan turun gitu. Kayak sekarang kan udah tahu gerak-geriknya AMD kan, dia selalu ngejar price performance, tapi tetap aja Intel masang set harga tinggi gitu. Ya tapi intinya membangun reputasi itu nggak bisa Nggak lakukan bisa dari satu hari, 2 tahun semalam, gitu ya. setahun. Berarti bisa dibilang kita bisa bilang perjuangan AMD akan terus berlanjut sampai panjang supaya bisa mematahkan dominasi dari si Intel tersebut. Dan sekali lagi investasi AMD buat contohnya laptop ya, kan sebenarnya yang membawa nama brand zaman sekarang itu laptop karena sebagian besar orang pakainya laptop itu. Saya di kampus itu maksudnya di jurusan ya, 90% nggak punya PC. Iya. Pasti Iya, beli laptop laptop pasti semua rata-rata sih kalau di rata-rata anak kosan ya pasti pakainya laptop kan, nggak mungkin beli PC, maksudnya PC doang gitu. Anak Pasti akun untuk gua juga. kelas juga pasti bawanya. Kalau bukan IT mungkin banyak kan laptop. Kan sekarang kan Ryzen 3 kan udah keluar nih. Bisa juga nanti ada laptop AMD pakai Ryzen 3 1200 siapa tahu kan. Ya. TDP-nya juga kecil gitu, tinggal diturunin clock mungkin lebih kecil lagi powernya, power draw-nya. Kita nggak tahu juga. Nah, ini tadi Tunggu waktu berhubung doang. si Rodi ngomong Ryzen 3 nih. Kira-kira nih dengan ada kehadiran Ryzen 3 ini, menurut lo akan orang beralih nggak? Di mana orang udah mulai mengalihkan matanya ke AMD gitu daripada Intel. Untuk yang mungkin berkantongnya juga pas-pasan kayak Iya. mahasiswa juga ya kan? Iya. Sebenarnya sih kalau untuk budget mahasiswa sih udah lumayan sih. Ryzen 3 loh. Ryzen 3 itu udah Iya. Gimana sih? Menurut gue ya, dari hasil pengujian gue di rumah sih harusnya sih mereka tahu gitu kalau misalnya oh ini prosesor udah unlock terus ternyata dibandingin sama si Intel yang kalah jauh ya pasti harusnya iya, cuman masalahnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk, nggak cuma dari kayak price to performance aja gitu. Saya orang ngefans BMB nggak mungkin tiba-tiba beli Mercy gitu kan. Iya, Karena udah gitu. fanatik sekali kan. Dan masalahnya banyak faktor-faktor yang kecil gitu, faktor-faktor sepele. Contoh kayak gue mau beli Intel ini nih, kenapa? Karena si A make, karena si B make, karena si C make. Nah itu yang mempengaruhi orang-orang untuk membeli suatu produk, terutama orang yang emang nggak begitu ngerti tentang teknologi. Sekali lagi nggak semua orang nonton review kan. Iya, betul. Jadi bisa dibilang AMD itu nggak harus mungkin harus gencar banget gak untuk promosi kayak mungkin ada event atau juga untuk banyak iklannya di mana-mana mungkin seperti kayak Intel gitu. Tapi jangan sampai banyak iklan ini malah membuat Ryzen mahal begitu. Iya. Intel Iya, itu mahal iya. karena marketingnya juga besar tadi baiknya. Dia juga bagi-bagi tadi ke vendor untuk sama-sama cross marketing ya. Misalnya dia ngasih budget ke Asus juga, ngasih budget ke Acer juga begitu. Iya. Mungkin kalau misalnya AMD marketing budgetnya gede ya harganya nggak akan sekompetitif itu. Mungkin. Cuma nggak tahu juga kan. Nggak tahu. Iya si siapa? Ibu Lisasu berkata lain kan. Ya. Udah sikat promosi kemana-mana gitu. Iya. Oke lah. Oke, jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan dari percakapan kita ini, pertama adalah AMD hanya tinggal tunggu waktunya saja, gitu kan? Selama yang pasti harus konsisten terus untuk menunjukkan price performance-nya. Dominasinya begitu. Harus konsisten lah. Price performance harus konsisten. Oke, yang kedua mungkin ada dari Rodi atau mungkin dari
Mac atau dari Satu lagi tuh bagi gue overclocker ya, tetap unlock multiplier. gitu Ya. ya? Tapi walau Unlock bagaimanapun ya sebenarnya paling baik itu kompetisi. Misalnya Intel tiba-tiba sekarang ngeluarin lagi misalnya Kavinet dengan harga yang lebih murah gitu, misalnya sangat bersaing dengan Ryzen, itu makin seru di situ. Iya. Karena kita yang ujung-ujungnya diuntungkan kan konsumen. Iya. Kita bakal dapat barang-barang dengan value performance yang bagus dari kompetisi gitu. Kalau misalnya Ryzen cuma berlanjut dominasi juga, ntar ujung-ujungnya stagnan lagi. Dia nggak punya. Iya, nggak punya saingan lagi. Iya. Karena lu Dari Kalau gue mungkin Rizky ada masukan lagi? tambahan untuk Ryzen ya. Ryzen itu sebenarnya kan dengan dia bilang dia unlock di semua SKU. Itu kan sebenarnya kelihatan banget kalau dia tuh sebenarnya ditujukan untuk entusias, meskipun itu entusias berbudget kecil atau berbudget gede. Cuman menurut gue selain untuk entusias, harusnya dia juga tekankan lagi lah lebih ke konsumen yang beberapa orang yang kurang update teknologi. Iya. Oke, balik-balik ke tadi butuh Iya, campaign. betul. Jadi bisa dibilang dari kalangan A sampai Z, dari atas sampai bawah tetap masukkan campaign juga. Iya. Gitu. Iya. Kan jadi nggak hanya segmen untuk tadi seperti tadi si Mike bilang hanya review dulu, jangan, karena juga Iya. banyak orang yang nggak suka nonton review juga gitu. Iya. Kalau misalnya cuman orang-orang yang sebelin yang nggak update teknologi, mereka buat apa unlock gitu loh? Mereka juga Iya sih. ngeliatin kata-kata kayak gitu juga nggak familiar. Sebenarnya sih kan? itu balik-balik ke tugas kayak kita reviewer sih. Kita buat guide, Iya. mengedukasi, Ini kan? salah satu mengedukasi. salah satu ya kan reviewer itu sebagai mengedukasi buat viewers. Tapi ya kadang kan tadi seperti Black lagi belum tentu orang juga nonton review Review. juga. Kita hanya salah satu pionir saja. Oke, jadi bisa dibilang guys, ini kita cuma mengeluarkan opini kita nggak memihak satu prosesor. Bener ya? Berdasarkan pengalaman, Ini berdasarkan pengalaman aja, kita nggak bilang kita dukung Intel, kita juga nggak dukung AMD, tapi kita sebagai reviewer, sebagai media atau ya kan bisa bilang kita media itu kan sebagai media, kita hanya bisa netral, kita cuma pengen kayak ngasih mengemukakan wawasan. pendapat berdasarkan pengalaman aja gitu. Jadi so guys, itu tetap jatuh pada pilihannya pada kalian masing-masing, betul ya. Jadi kalian juga bisa pilih, kalian pilih Intel atau AMD, langsung Komen aja di bawah. klik polling di Kasih bawah, alasan, ada kasih klik alasan. polling di bawah ini, kalian tinggal pilih mana. Jangan berantem ya. Jangan berantem. Ini Kita damai. gua bakal perhatiin nih, kayaknya comment sectionnya seru nih kayaknya. Oke, langsung juga jangan lupa di komen tadi seperti Rizky bilang, kalian lebih pilih Intel atau AMD juga di komen, dan juga untuk klik pollingnya juga. Ya oke, ini jangan lupa juga subscribe ke ulasan.id, Dan jangan subscribe review. juga Nerd Reviews. Karena itulah gunanya collab. Oke, nggak oke. collab sih, duduk-duduk bareng loh. Ya, diskusi bareng lah. Kita bisa bilang ini acara diskusi ngobrol santai sebenarnya ya kan, tentang pertarungan antara Intel versus AMD. Oke, kira-kira begitulah video singkat kita bersama Nerd Review, dan langsung juga kalian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di ulasan ini dan di Nerd Review juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya bersama gue, PJ. Dan gua Rodi. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Have a nice day. Bye.